Hai, saya Atika Deni dengan NIM 24411040237. Di sini saya akan memaparkan materi SKI Madrasah saya yang dimana judulnya itu pengaruh kolonialisme Belanda. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1553 ke tangan Turki Utsmani itu memutus jalur dagang Eropa ke timur. Hal ini tuh untuk apa? Hal ini tuh untuk mendorong bangsa Eropa, terutama itu Portugis dan juga Spanyol ini melakukan penjajahan di laut. Untuk apa? Untuk mencari jalur baru. Nah, mereka itu sampai ke Afrika, Asia, dan akhirnya itu negara tersebut itu sampai ke Nusantara. Nah, Portugis ini tiba di Maluku itu pada tahun 1512. Nah, buat Spanyol sendiri tepat pada tahun 1522 dan juga Belanda pada tahun 1596. Persaingan dagang di antara negara Eropa itu makin ketat. Pada tahun 1602 itu Belanda mendirikan VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah, yang dimana awalnya itu kedatangan mereka hanya untuk berdagang, namun berubah menjadi penjajahan karena dengan ambisinya untuk menguasai sumber daya. VOC menerapkan monopoli dagang dan juga memperluas wilayah kekuasaan. Namun korupsi itu menyebabkan VOC bubar pada tahun 1799. Meski begitu, Belanda itu tetap menjajah Indonesia sampai tahun 1942 atau 3 tahun sebelum Indonesia merdeka. Nah, sistem tanam paksa ini dan politik etis itu menunjukkan bahwa dampak besar dari kolonialisme itu terhadap ekonomi, politik, dan juga budaya Nusantara. Nah, mereka itu memanfaatkan konflik internal. Nah, strategi ini itu untuk melemahkan persatuan lokal dan juga untuk memperkuat dominasi Belanda selama 3 abad atau 300 tahun. Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya itu perpecahan sosial, politik masih terasa hingga setelah kemerdekaan. Pada abad 17 dan juga 18, rempah-rempah itu mendorong kolonialisme Eropa di Asia Tenggara. VOC Belanda dan juga EIS Inggris itu bersaing untuk menguasai perdagangan. Nah, petani itu dipaksa untuk menjual hasil panennya itu dengan harga yang sangat anjlok atau yang sangat murah. Nah, selain itu juga pedagang asing itu dibatasi. Nah, VOC ini runtuh karena korupsi itu meski dampaknya itu terkena hingga masa kolonial itu berakhir. Belanda menerapkan politik divide et impera itu dengan cara memecah belah itu kerajaan-kerajaan lokal seperti kerajaan Goa dan juga kerajaan Banten. Nah, setelah VOC bubar pada tahun 1799, pengaruh Protestan itu melemah di Indonesia. Nah, Belanda itu kemudian mendukung Katolik. Apalagi setelah Raja Lodewijk atau seorang Katolik Nartahta itu bekerja sama dengan Paus. Untuk apa? Untuk membangun Katolik seperti gereja katedral di Batavia. Nah, sistem tanam paksa itu dijadikan secara memaksa dengan tidak adil. Petani itu diwajibkan untuk menanam tanaman dagang itu seperti kopi dan juga tebu tanpa jaminan saat gagal panen. Nah, pajak itu tetap berlaku meskipun petani itu gagal panen. Pegawai kolonial itu hanya fokus pada target saja, bukan kepada kesejahteraan rakyat. Nah, sistem ini itu berlaku di luar Jawa, kecuali itu wilayah kerajaan seperti Yogyakarta dan juga Surakarta. Penjajahan Eropa itu menyebabkan penderitaan panjang bagi rakyat Indonesia, yang dimana penindasan dan juga kebijakan yang merugikan itu memicu berbagai perlawanan Saparua pada tahun 1817. Di Maluku itu pada tahun 1817 itu Indonesia itu dikembalikan ke Belanda oleh negara Inggris. Nah, rakyat itu menolak untuk dijajah kembali. Lalu ada perlawanan Palembang pada tahun 1811 hingga 1822 yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin, seorang pemimpin yang cerdas dan juga berani untuk menolak monopoli Belanda dan juga wilayahnya. Terakhir itu ada Perang Padri, yang dimana Perang Padri ini terjadi pada tahun 1821 hingga 1837.
terjadi di Sumatera Barat. Akibat apa? Akibat perbedaan pandangan antara ulama yang membawa ajaran Islam Wahabi dengan masyarakat adat yang menjunjung tinggi tradisi. Nah, perlawanan-perlawanan ini itu menunjukkan bahwa semangat rakyat itu untuk mempertahankan hak dan juga kebebasan mereka dari penjajahan asing. Kebijakan kolonial Belanda itu seperti sistem tanam paksa dan juga upaya untuk menyatukan budaya berdampak besar bagi kehidupan maritim dan juga sosial masyarakat Indonesia, yang dimana sejak abad ke-19 itu rakyat dipaksa untuk menanam ekspor seperti nila, kopi, dan juga gula. Akibatnya masyarakat lokal yang hanya sebelumnya itu hidup untuk bertani dan juga berlaut, mereka itu pada beralih ke ekonomi ekspor dan juga pasar. Nah, hal ini itu menyebabkan bukan hanya perubahan mata pencaharian saja, namun juga merubah gaya hidup dan juga budayanya. Dampak lainnya adalah munculnya sistem kasta sosial yang dimana membagi masyarakatnya itu berdasarkan dengan kesesuaian ras. Nah, Eropa itu di posisi tertinggi, sedangkan Timur Tengah itu seperti Arab. Nah, Tionghoa itu ada di posisi tengah, sedangkan pribumi itu ada di posisi terendah. Sistem ini itu untuk menerapkan diskriminasi yang dimana dalam akses pendidikan, hukum, dan juga pekerjaan, serta meninggalkan ketimpangan yang setara hingga saat ini. Meskipun begitu, kolonialisme itu juga memunculkan kaum elit terpelajar dari kalangan pribumi. Nah, mereka itu mendapatkan pendidikan yang modern dan juga menjadi pelapor semangat nasionalisme, menyeruakan kebebasan dan juga kejadian lewat media serta diplomasi. Pendidikan di masa Belanda itu sangat diskriminatif. Anak-anak pribumi hanya diberi akses pendidikan sampai dengan sekolah dasar saja. Sementara di pendidikan Eropa itu sangat dibatasi. Berbeda dengan Spanyol di Filipina atau di Inggris. Belanda baru membangun sekolah tinggi itu di Indonesia pada awal abad ke-20, yang dimana awalnya itu dikarenakan dengan adanya tekanan global atau bukan niat untuk mencerdaskan rakyat. Pendidikan Islam juga ditekan Belanda untuk membentuk lembaga khusus untuk mengawasi agama, menerapkan sistem pendidikan ganda dengan bahasa berbeda untuk pribumi dan juga Eropa, serta mengontrol penuh isi dan juga izin pengajaran. Ordonansi guru pada tahun 1905 itu mewajibkan guru Islam itu meminta izin, dan madrasah bisa ditutup jika dianggap mengganggu. Akibatnya muncullah madrasah modern saat ini, bentuk perlawanan. Revolusi Prancis itu pada abad ke-18 muncul akibat ketimpang sosial dan dominasi gereja Katolik yang korupsi, seperti melalui penjualan indulgensi dan praktik simoni. Nah, rakyat yang tertindas itu bangkit melawan feodalisme dan juga kekuasaan raja yang absolut. Nah, revolusi ini melahirkan beberapa nilai-nilai baru seperti kebebasan, keamanan, persaudaraan, sekaligus melemahkan peran gereja dalam sosial politik. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Atika Deni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.